Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan kepada kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian sabda Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tema renungan kita saat ini adalah jangan merasa diri paling benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pria yang sangat miskin. Pada suatu hari karena kelaparan, ia pun mencuri sepotong roti di sebuah toko. Namun sayang, ia tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Berita ini cepat tersebar di kota tersebut, sehingga salah seorang cendekiawan datang menjenguknya di penjara. Cendekiawan ini memberikan pria tersebut sebuah kacang ajaib. Kacang itu saat ditanam akan tumbuh menjadi emas. Namun syaratnya adalah orang yang menanam ini harus orang yang tidak memiliki satu kesalahan pun. Pria miskin ini masih bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa cendekiawan itu memberinya kacang ajaib itu. Setelah berpikir, ia berniat memberikan kacang ajaib itu kepada sang raja. Ia pun meminta izin kepada kepala penjara untuk menemui sang raja guna memberikan kacang ajaib tersebut. Awalnya permintaan ini ditolak. Namun karena kepala penjara tersebut melihat kesungguhan hati dari pria tersebut, akhirnya kepala penjara itu mengantarkannya menemui sang raja. Pria miskin itu pun menyampaikan maksud dan tujuannya kepada sang raja. Namun sang raja hanya tertawa dan berkata, "Mengapa bukan kau saja yang menanam kacang tersebut dan engkau akan menjadi kaya? Jadi berhentilah mempermainkan rajamu ini." Pria miskin tersebut berkata, "Ampun tuanku, namun kacang tersebut hanya akan berbuah emas jika ditanam oleh seorang yang tidak memiliki kesalahan. Hambamu ini banyak melakukan kesalahan." Raja pun berkata, "Saya telah banyak mengambil uang rakyat untuk kesenangan saya. Bagaimana jika penasehat saja yang menanamnya?" Penasehat raja itu pun berkata, "Maaf paduka, hamba pun tak pantas karena hamba sering menasehati raja untuk memeras uang rakyat. Bahkan saya sudah memberikan raja nasihat-nasihat licik agar raja memenangkan pertempuran." Sang raja berpikir kembali dan pilihannya jatuh kepada kepala penjara. Tetapi ternyata kepala penjara pun merasa tidak pantas karena sering menerima suap dari narapidana. Kini sang raja sadar, ternyata tidak seorang pun yang bisa menanam kacang tersebut. Kemudian raja membebaskan pria miskin tersebut karena ia menyadari banyak kesalahan yang sudah ia perbuat yang tidak diketahui oleh rakyatnya dibandingkan dengan pria miskin tersebut. Saudara yang terkasih,
Cerita ini mengingatkan kepada kita tentang kisah dalam Alkitab di mana seorang wanita yang ketahuan berzina hampir saja dirajam batu oleh orang-orang yang menganggap dirinya benar. Yesus pun saat itu hadir sebagai hakim yang adil dengan berkata kepada mereka, "Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melempar batu untuk pertama kalinya." Ternyata orang banyak itu pergi meninggalkan perempuan itu. Ya, memang benar, di dalam dunia ini semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih, jadi mari berhentilah merasa diri paling benar tanpa pernah ada introspeksi dari dalam diri kita sendiri. Berhentilah untuk saling menghakimi satu dengan yang lain, dan berhentilah hidup dengan selalu menyalahkan orang lain dalam setiap permasalahan, karena setiap dari kita tidak ada yang sempurna. Mari kita bangun karakter untuk mengampuni, karena kita pun juga termasuk orang yang tidak sempurna dan banyak salah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami, karena kami sering menganggap rendah orang lain dan merasa diri kami lebih hebat dari mereka. Jadikanlah kami pribadi yang rendah hati, sehingga tidak ada lagi orang yang terluka karena kehadiran kami. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berbelas kasih, Tuhan menolong, memberi kemampuan agar mereka dapat berjuang, dapat mengatasi setiap kesulitan yang dihadapinya. Kami percaya bahwa Tuhan akan hadir dan berkenan untuk menolong dan memberkati mereka. Saat ini kami juga berdoa bagi yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, menjamah, dan memberikan kesembuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah pertolongan kepada kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.